Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberikan hari-hari yang luar biasa. Luar biasa menyenangkan pastinya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar matematika mengenai menghitung luas gabungan bangun datar. Anak-anak, jadi kalau kemarin-kemarin itu kita sudah belajar banyak hal mengenai bangun datar, mulai dari macam-macamnya, terus kita juga sudah menghitung luas dan kelilingnya. Nah, itu semua kita pelajari satu persatu, maksudnya satu bagian dari bangun datar tersebut. Sementara, apa yang kita lihat di sekitar kita itu kebanyakan adalah gabungan dari berbagai macam jenis bangun datar. Jarang sekali ada benda yang terdiri dari hanya satu buah bangun datar saja. Contohnya adalah gambar rumah ini. Kalau kita perhatikan, gambar rumah ini terdiri atas beberapa jenis bangun datar, seperti trapesium, persegi panjang, persegi, dan segitiga. Lalu, bagaimana cara kita menghitung luas keseluruhannya? Kita tidak memiliki rumus yang spesifik untuk menghitung luas gambar rumah tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah menggabungkan luas masing-masing penyusunnya. Terus gimana dong Bu kalau misalnya jendela rumahnya itu masih belum jadi alias bolong? Tenang, tetap bisa dihitung kok luasnya, tapi pastinya dengan ketentuan berlaku. Jadi, disinilah pentingnya kita harus belajar mengenai gabungan luas dari bangun datar. Ingat ya, ini kita masih belajar mengenai bangun datar, bukan bangun ruang. Jadi, konteksnya hanyalah 2 dimensi saja. Nanti, kalau kita udah belajar mengenai bangun ruang, maka ada juga istilah yang disebut luas gabungan bangun ruang. Tapi itu nanti ya. Oke anak-anak, sebelum kita mau menghitung luas gabungan bangun datar, hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengidentifikasi terlebih dahulu komponen penyusun dari bangun datar utamanya. Apakah komponen penyusunnya ini menambah atau justru mengurangi? Mengurangi di sini maksudnya adalah dia ada tapi berlubang. Kalau dia kategorinya menambah, maka luasnya ini akan menambahkan penyusun utama. Tapi apabila kategorinya itu mengurangi, maka luasnya ini akan mengurangi bangun datar utamanya. Oke, biar semakin paham, langsung aja kita ke contoh soalnya ya. Contoh pertama, sebuah gambar rumah terdiri atas 2 bangun datar yaitu trapesium dan persegi panjang. Pada bagian trapesium, sisi-sisi sejajarnya adalah 10 dan 6 cm. Tingginya 4 cm, sedangkan sisi miringnya adalah 5 cm. Dan pada bagian persegi panjang, panjangnya adalah 8 cm, sedangkan lebarnya adalah 4 cm. Hitunglah luas dan keliling dari bangun datar tersebut. Untuk bisa menjawabnya, kita perlu identifikasi terlebih dahulu komponen penyusunnya. Apakah dia menambah atau mengurangi? Dan ternyata keduanya itu menambah. Gampangnya adalah kedua buah bangun datar ini saling menyusun satu sama lain. Jadi total luasnya adalah penjumlahan dari luas trapesium ditambah dengan luas persegi panjang. Luas trapesium sama dengan 10 ditambah 6 dikali 4 per 2. Sama dengan 16 dikali 4 per 2. Nah, 16-nya ini tinggal kita coret sehingga menjadi 8. Sama dengan 8 dikali 4 sama dengan 32 cm kuadrat. Sekarang kita ke luas persegi panjang. Sama dengan panjang kali lebar. Sama dengan 8 dikali 4 sama dengan 32 cm kuadrat. Ternyata luas trapesium dengan luas persegi panjang sama. Selanjutnya, kita jumlahkan saja keduanya. 32 ditambah 32 sama dengan 62 cm kuadrat. Nah, inilah luas gabungannya atau luas gambar rumah tersebut. Gimana? Gampang kan? Sekarang kita mau lanjut mencari kelilingnya. Untuk mencari keliling gabungan, di sini berbeda dengan mencari luas gabungan.
kita tidak bisa menjumlahkan masing-masing keliling dari penyusunnya, sebagaimana kita menjumlahkan luas dari penyusunnya. Jadi caranya adalah dengan menganggap benda itu adalah benda yang utuh. Sisi yang dihitung adalah sisi yang menghadap luar aja. Dalam gambar ini, semua sisi dihitung kecuali sisi sejajar yaitu yang 10 cm. Nah, itu nggak dihitung, tapi yang kita hitung bagian yang menghadap luarnya aja, yaitu 10 dikurangi 8, tinggal 2 cm. Jadi, ujung kanan 1 cm dan ujung kirinya juga 1 cm. Sampai sini paham ya? Ayo kita jumlahkan. Kelilingnya sama dengan 4 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 5 sama dengan 34 cm. Kita lanjut ke contoh kedua ya. Nadia menggambar sebuah donat dengan jari-jari sebesar 14 cm. Sedangkan jari-jari bagian dalamnya sebesar 7 cm. Berapakah luas dan keliling donat tersebut? Yuk kita jawab sama-sama. Donat ini terdiri atas 2 buah lingkaran. Yang pertama lingkaran yang besar dan yang kedua lingkaran yang kecil yang ada di tengah. Kita mulai dari lingkaran utamanya dulu ya, yang terbesar. Luas lingkaran sama dengan pi r kuadrat, sama dengan 22/7 dikali 14 dikali 14. Kita coret 14-nya dengan 7 sehingga menjadi 2. Sama dengan 22 dikali 2 dikali 14 sama dengan 616. Satuannya cm kuadrat ya. Kemudian kita mau cari juga luas lingkaran yang kecil. Di lingkaran kedua ini, panjang jari-jarinya adalah 7 cm. Kita langsung masukin ke rumusnya ya. Luas lingkaran 2 sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7. 7-nya ini bisa kita coret sehingga menjadi 1. Maka sama dengan 22 dikali 1 dikali 7 sama dengan 154 cm kuadrat. Untuk luas gabungannya, karena lingkaran yang kedua ini bersifat lubang, maka dia itu mengurangi luas, bukan menambah luas. Jadi, kita tinggal mengurangi luas lingkaran pertama dengan yang kedua. 616 dikurangi 154 sama dengan 462 cm kuadrat. Oke, kita lanjut ngitung keliling ya. Keliling lingkaran pertama sama dengan 2 pi r, sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 14. 14-nya kita coret dengan 7 sehingga menjadi 2. Sama dengan 2 dikali 22 dikali 2 sama dengan 88 cm. Sedangkan untuk lingkaran yang kedua kelilingnya sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7. 7-nya ini kita coret sehingga menjadi 1. Sama dengan 2 dikali 22 dikali 7 sama dengan 44 cm. Untuk menghitung keliling total, kita tinggal kurangi aja keliling lingkaran pertama dengan keliling lingkaran kedua. Sama dengan 88 dikurangi 44 sama dengan 44 cm. Gimana anak-anak? Udah cukup jelas ya? Agar kalian lebih paham, silakan kalian kerjakan soal-soal berikut ya. Oke, Bukia cukupkan penjelasan materi hari ini. Semoga berkah, bermanfaat, dan mudah dipahami. Kalau ada yang masih kalian bingungin, feel free to comment di bawah atau DM aja. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to your all social media. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.